Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan kajian kita. Kajian tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita menginjak kepada Quran surah Ali Imran ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kamu bihablillahi jami'an, dengan tali Allah seraya berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kamu berfirqah-firqah. Wadhkuru nikmatallah, dan ingatlah akan nikmat Allah alaikum, atas kamu, id kuntum, tatkala kamu a'daan, bermusuh-musuhan pada masa jahiliyah. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah menjadikan antara hati-hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, dan Allah menjadi karena nikmat Allah itu kamu bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya, lakum ayatihi la'alakum tahtadun, supaya kamu mendapatkan petunjuk. Pada ayat ini diawali dengan huruf ataf, yaitu waw. Di sana ada 10 huruf ataf, ya. Di antaranya waw, kemudian fa, summa, lakin, dan seterusnya. Jadi kegunaan daripada huruf ataf ini yaitu menghubungkan kepada ayat yang sebelumnya. Maka ataf di sini artinya ada keterikatan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya adalah Quran surah Al-Imran ayat 102, yaitu di mana orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten dalam Islam. Konsisten dalam al-Islam sehingga mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan dengan apa? Dengan i'tasim billah. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini penggunaannya dengan fi'il amr. Wa'tasimu, wa ataf i'tasimu fil amr. Wal fa'iluhu bihablillah bijar habli majrur Allahu lafzul jalalah jami'an di sini sebagai hal, kemudian waw ataf, la nahiyah, tafarraqu fil mudhari' bi hadfin nun. Wadhkuru nikmatallah, dan ingatlah. Waw ataf, wadhkuru, ya, udhkuru itu fil amr, nikmatallah alaikum, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kamu, dan seterusnya sampai akhir ayat. Kita lihat bagaimana di dalam penjelasan ayat ini berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kamu semuanya, bihablillahi jami'an, dengan tadi Allah seraya berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah atau berselisih. Kila dikatakan bihablillah, dengan tali Allah, ai bi ahdillah, artinya dengan
janji Allah. Kama qala fil ayah ba'da, sebagaimana disebutkan atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat sesudahnya. Duribat alaihimudillah, telah ditimpakan kepada mereka semuanya kehinaan. Aina ma sukifu, di mana saja mereka berada, illa, kecuali bihabli minallah wa habli minnas, tatkala mereka mengadakan perjanjian dengan Allah, wa habli minnas, dan mereka mengadakan perjanjian dengan manusia. Jadi di sini adalah ahdi itu diartikan adalah janji. Janji untuk apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Janji kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidup ini pada hakikatnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada dalam kandungan, kita sudah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala sahibna, apakah engkau mengetahui bahwa saya ini Tuhan? Ya, betul, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka dengan ini setelah kita dilahirkan ke bumi dan kita dibekali dengan akal, dengan kekuatan, bakat, dan seterusnya, kita dibebani juga dengan amanah yang kita merasa sanggup untuk memikulnya, maka kita diberi kelangsungan hidup. Tatkala amanah ini kita sanggup untuk memikulnya, maka konsekuensinya adalah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita ada menjalankan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ada hubungan perjanjian dengan manusia, artinya kita menepati janji terhadap manusia yang lain, karena kita adalah sama-sama manusia yang saling membutuhkan satu antar lainnya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang memerlukan pergaulan antara satu manusia dengan manusia yang lain, yang memerlukan hubungan timbal baik antara manusia yang satu dengan yang lain. Ai bi ahdi wa damatun, artinya dengan janji dan jaminan. Wakila, dan dikatakan bihablillah, dengan tali Allah, yakni Al-Quran. Pertama, habli itu diartikan adalah janji dan jaminan. Yang kedua adalah bihablillah, diartikan adalah yakni Al-Quran. Dia adalah Quran. Kama fi hadisil Haris al-A'war, sebagaimana dalam hadis Haris al-A'war an Ali, dari Ali marfu'an. Hadisnya adalah marfu. Hadis marfu itu adalah hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis marfu itu terangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sedemikian. Fi sifatil Quran, yaitu dalam mensifati Al-Quran. Maka huwa hablullahil matin, sesungguhnya Al-Quran itu adalah tali Allah yang kuat. Wasiratul mustaqim, dan jalannya yang lurus. Maka tatkala kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ya, dalam surah Al-Fatihah. Pada dalam surah Al-Fatihah itu terbagi pada dua bagian. Pertama, ayat-ayat dari surah Al-Fatihah itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan separuhnya lagi adalah untuk manusia. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, di situ terkandung Asmaul Husna, Allah yang Maha kasih sayang.
Maha Rahman, Maha Rahim. Maliki yaumiddin, yang menguasai di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian seterusnya ini untuk manusia. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pertama adalah untuk Allah, kita membesarkan Allah dengan asma-asmanya. Kemudian yang kedua adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjuki kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi di sini kita Al-Qur'an itu adalah siratul mustaqim. Maka orang yang menghendaki atau menginginkan untuk ditunjuki kepada jalan yang lurus, maka ia harus berpegang kepada Al-Quran. Berpegang kepada Al-Quran adalah melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Quran. Untuk bisa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala secara maksimal, maka kita harus mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Bila mana kita ingin ditunjuk kepada jalan yang lurus, maka kita harus bersungguh-sungguh di dalam Al-Quran. Kita jauh dari Al-Quran, bagaimana mau ditunjuk kepada jalan lurus? Karena siratuhul mustaqim, jalannya itu lurus. Kalau kita mendapati jalan yang lurus, ya kembalinya kepada Al-Quran. Farudduhu ilallahi wa rasul. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah sebagai penjabaran daripada Al-Quran. Sebagai penjabaran daripada Al-Quran itu adalah sunnah. Sebagai penjelasan daripada Al-Quran itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Waqad wurida fi dzalik, tersebutkan pada sendiri itu hadisan sebuah hadis atau khasun, hadis yang khusus bihadzal makna, dengan makna ini. Faqala al-Imam Hafidz Abu Ja'far At-Tabari, berkata Imam Al-Hafidz Abu Ja'far At-Tabari, hadatsana Sa'id bin Yahya Al-Amwa, ya Al-Amwa, hadatsana Asbat bin Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Sulaiman Al-Arajami, an Atiyah, dari Atiyah, an Abi Sa'id qala, dari Abi Sa'id dia berkata. Di sini yang berbicara adalah Abi Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kitab Allah wa hablullah, kitab Allah itu adalah dia tali Allah. Al-mamdudu minas sama'i ilal ard, yang terbentang dari langit sampai ke bumi. Waruya Ibnu Mardawah min tariqil Ibrahim ibni Muslim Al-Hajjari, dan telah meriwayatkan Ibnu Mardawah dari jalan Ibrahim bin Muslim Al-Hajjari dari Abi Awas an Abdullah, dari Abdullah radhiyallahu an qala, di sini maksudkan Abdullah bin Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini, wahablullahul matin, dia adalah tali Allah yang kuat. Wa huwa nurul mubin, dia adalah cahaya yang jelas. Wa huwa shifa'un nafi', ya. Dia adalah obat
yang membawa kepada penyembuh. As-samatu liman tamsaka, menyembuhkan bagi orang yang mengikuti. Maka Al-Qur'an huwa safi'um safa. Al-Qur'an apa? Al-Qur'an itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'anu sifat wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dhalimina ila khasar. Tidak akan menambah kepada orang-orang yang kafir, kepada orang yang zalim yang mengingkari Al-Qur'an kecuali kerugian. Maka orang-orang yang akan dengan Al-Qur'an ini diobati. Apa yang diobati adalah hatinya. Maka orang yang hatinya diobati dengan Al-Qur'an. Karena orang menginginkan jalan yang lurus, maka jalan yang lurus itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah merupakan sebagai sumber fitrah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada pada fitrahnya ia akan tenang. Orang yang keluar dari fitrahnya ia akan tidak tenang. Ikan itu fitrahnya di dalam air. Tatkala ikan keluar dari air, maka ia keluar dari fitrahnya, maka ia akan menggelepar, tidak tenang. Nah ini, maka orang-orang yang ingin tenang hidupnya kembali kepada fitrahnya, yaitu tamsaka bih. Hudzaifah wa Zaid bin Arqam nahwu dzalik. Wa qala al-Waqi, dan telah berkata Waqi, hadatsana A'mas, telah bercerita kepada kami Al-A'mas an Abil Wa'il, dari Abil Wa'il qala, dari Abi Wa'il qala Abdullah, telah berkata Abdullah, inna hada siratul muhtadar, sesungguhnya ini adalah jalan yang qala Abdullah, telah berkata Abdullah, inna hada sirat, sesungguhnya jalan ini adalah muhtadarun, yaitu tempat lalu lalang. Yuhadiruhu sayatin, maka berlalu lalang ya syaitan. Ya Abdullah, wahai Abdullah, atau hamba Allah ya. Hada tariq, ini adalah jalan. Halluma ila tariq, maka kembali ke sini, ila tariq, kepada jalan. Kepada jalan apa? Yaitu jalanku, jalan yang benar. Jalan yang benar. Karena di dunia ini banyak jalan. Ada jalan. Jalan kebenaran, jalan kebatilan, ada jalan tauhid, ada jalan selain tauhid, ada jalan Hizbullah, ada jalan Sayatin, Hizballah, ada jalan Hizballah, ada jalan Hizbus Syaitan. Fa'tasimu bihablillah, kesinilah kepada jalan. Jalannya apa? Jalan yang akan menyelamatkan kamu, yaitu apa? Fa'tasimu, maka berpegang teguhlah kamu bihablillah, dengan tali agama Allah. Ini kembalinya kepada Al-Quran surah Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah. Fa inna hizballah, sesungguhnya fa inna hablullah, sesungguhnya hablallah, sesungguhnya tali Allah itu Al-Quran, yaitu Al-Quran. Wa qaluhu wa la tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah. Maka hablillahi, Al-Quran itu pelaksanaan Al-Qurannya dengan apa? Jami'an. Nah, dengan perwujudan aja jami'an. Jami'an itu apa? Jamaah itu adalah, jami'an itu sebagai halnya keadaan orang-orang yang beriman itu adalah bersatu padu. Nah, nanti ada kupasan hadis tentang jamaahnya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah.
Ini larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wau ataf la nahiyah tafarraqu fil mudhari dhamirnya kepada antum semua orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman tidak boleh berpecah belah. Tidak boleh berselisih. Tidak boleh bermusuh-musuhan. Amruhum bil jamaah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka bil jamaah untuk melaksanakan kehidupan berjamaah. Bil jamaati wa nahahum anit tafarruqat, dan melarang mereka semua orang-orang yang beriman untuk berpecah belah. Waqad uridatil ahadits, telah disebutkan banyak hadis ya. Hadis-hadis al muta'addatun yang jumlahnya banyak bi nahi anit tafarruqati, larangan daripada berpecah belah. Wal amru bil istima'i wa iktilaf, dan memerintah untuk hidup bersatu padu dan rukun. Istima artinya bersatu padu, wa iktilaf artinya rukun. Nah, bersatu padu, rukun. Jadi orang yang beriman tidak boleh berpecah belah, dia harus melaksanakan kehidupan berjamaah. Kehidupan berjamaah itu adalah bersatunya kaum muslimin dan di dalamnya ada kerukunan. Ada kerukunan itu adalah ada ukhuwah Islamiyah di dalamnya. Ada persaudaraan yang kuat di dalamnya. Dia tidak hanya berjamaah dalam lahiriahnya, tetapi berjamaah secara batinnya. Batinnya ada tali ikatan kasih sayang di antara mereka, kasih sayang sebagai ikhwan, sebagai ikhwan, saudara. Ada kasih sayang sebagaimana kasih sayang terhadap nasab. Kama fi sahihil Muslim, sebagaimana telah disebutkan dalam Sahih Muslim. Sebuah hadis ya. Sahih Muslim pada hadis ke 1715. Min hadis Suhail bin Abi Saleh, dari hadis Suhail bin Abi Saleh an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Sesungguhnya dari Abi Hurairah, sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, innallaha yardha lakum salasan, sesungguhnya Allah ridha kepada kamu tiga perkara, wa yashhadu lakum salasan, dan Allah ridha kepada kamu, wa yashhadu lakum salasan, dan benci kepada kamu tiga perkara, yardha lakum an ta'budu, Allah ridha kepada kamu hendaklah kamu mengibadatinya, wala tusyrikuna bihi syai'an, dan janganlah kamu mensekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu syariat. Itu perintah, karena memang tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Wala tatafarraqu ya. Atau wala tusyrikuna bihi syai'an, artinya kita tidak boleh mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dengan lurus, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syirik. Bahkan tidak ada syirik dalam ibadah. Artinya tidak ada riya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan syirik. Wa ta'tasimu bihablillah, yang kedua adalah i'tasim billah. Wa an ta'tasimu, dan hendaklah kamu berpegang teguh bihablillah, dengan tali agama Allah. Tali agama Allah tadi disebutkan ahdi Al-Qur'an. Di sini diterangkan adalah jami'an secara berjamaah.
dalam tafsir At-Tabari, ya, dalam At-Tabari, dalam Al-Qurtubi juga bisa dilihatkan, bisa dicek di sana, sama pengertian bihablillah perwujudannya adalah jami'an, adalah dengan berjamaah. Berjamaah itu bersatu padu, di dalamnya ada kerukunan. Jangan bersatu padu tetapi di dalam hatinya tidak ada kerukunan, tidak ada ukhuwah di dalamnya. Nanti akan terkena sebagaimana ayat yang kembalinya kepada orang-orang yang Yahudi, ya, tahsyabuhum jami'an, kau lihat mereka seakan-akan bersatu, tahsyabuhum jami'an wa qulubuhum sata, hati mereka bercerai-berai. Nanti akan terkena ayat itu mengenai kepada kita apabila orang-orang yang mengamalkan kehidupan berjamaah itu tidak ada ukhuwah Islamiyah, tidak ada kerukunan sesamanya. Bahkan di dalamnya ada saling benci membenci, saling jauh menjauhi, saling segala macam perbuatan yang jelek, ya. Nah, ini tidak ada saling menolong, tidak ada saling bantu membantu. Nah, ini tidak ada ukhuwah di dalamnya. Ini tidak boleh, bukan jamaah sedemikian yang dimaksudkan. Maka teras jamaah itu adalah ukhuwah. Kemudian wala tafarraqu, dan janganlah kamu berselisih atau berpecah belah. Kemudian wa antanasahu ma wallahu amrakum, dan kamu saling menasihati dengan orang yang diserahi urusan terhadap kamu, yaitu saling menasihati dengan orang yang mempunyai mandat untuk membinamu, nah, atau kepada ulil amri atau kepada umarah, untuk saling memberikan nasihat. Wasatu lakum salasan, dan Allah benci kepada kamu 3 perkara. Qila wa qala, banyak berbicara bohong. Banyak berbicara bohong artinya adalah berbicara kadzabun, berbicara bohong, menebar hoak, berkata tidak berdasarkan dalil yang qat'i, yang tidak ada dasar sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini benar, ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, laksanakan. Tetapi sumber dalam Al-Quran dan Sunnah pun tidak ada. Berdakwah kepada manusia dengan azakan jagan jahiliyah. Dakwah bidakwal jahiliyah, menyeru dengan seruan jahiliyah. Seruan jahil itu adalah seruan yang tidak berdasarkan ilmu. Ada kebohongan. Ini syariat Allah, ini Rasulullah melaksanakan. Tetapi firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi Muhammad SAW tidak kita jumpai syariat untuk mengamalkan sedemikian. Ya, makanya orang-orang yang beriman itu harus cross check. Orang yang beriman harus mempunyai ilmu, pengetahuan. Orang yang beriman tidak boleh taklid, hanya mengikuti saja. Apalagi mengikuti kebanyakan manusia, yang kebanyakan manusia dapat menjerumuskan dari jalan kebenaran. Maka kebenaran sejati adalah Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran, pelajarilah Sunnah, pelajarilah Sahih, hadis Nabi Muhammad SAW, pelajarilah fikih dari para ulama, dari kitab-kitab yang tentunya masyhur. Pelajarilah tafsir dari beberapa tafsir ulama. Ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir At-Tabari, ada tafsir Al-Qurtubi, dan saudara tafsir yang terkenal. Kemudian wa kasratu su'al, yang kedua adalah Allah benci karena banyak bertanya-tanya. Tanya ini, tanya itu, tanya ini, tanya itu, tapi tidak untuk dilaksanakan. Baik bertanya tapi tidak dilaksanakan. Mencari-cari kebenaran, tetapi setelah mendapatkan kebenaran tidak melaksanakan kebenaran. Nah, ini wa kasratu su'al. Saya akan taat, saya akan mengikuti,
Saya akan taqarrub ila Allah. Lalu permasalahannya, apa yang harus membuat saya taqarrub ila Allah? Sudah dijelaskan ini dan ini. Tetapi dia terus bertanya, namun tidak untuk dilaksanakan. Tahu banyak seperti orang Yahud yang banyak bertanya tetapi tidak untuk dilaksanakan. Padahal setiap diri orang mukmin itu adalah mendengar dan taat. Tatkala mendengar kebajikan, tatkala mendengar kebaikan, maka adalah taat. Taat perwujudannya adalah pengamalan. Kemudian yang ketiga adalah wa idha'atul mal. Yang ketiga adalah menghambur-hamburkan harta. Nah, ini yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya harta itu digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk dihambur-hamburkan. Wa damanat lahumul asimatan. Lahumul asimah inda ittifaqahum min hata'i kama waridatil bidzalika ahadits al-muta'addatu aidan wa hifu alaihim al-iftiraq wa ikhtilaf waqad waqa'a dzalika fi hadhil ummah. Jadi penjelasan ini yaitu bahwa perselisihan dan perpecahan itu iftiraqun wa ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan ini sudah mengenai kepada fi hadil ummah, pada umat ini. Fatafarraqa ala salasu wa sab'ina firqatan, maka umat ini telah berpecah belah menjadi 73 pecahan. Minha firqatun najiyah, di antaranya adalah ada golongan najiyah, ada golongan yang terselamatkan, ilal jannah, yang diselamatkan atau yang dimasukkan ke dalam surga, wa musalamatun minal adzabin nar, dan selamatkan dari azab api neraka, wa humul ladzi, yaitu mereka adalah orang-orang yang maka alaihi nabi, yang mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabihi, dan para sahabatnya. Itu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, menyontoh mencari sumber hukum, sumber ilmu tentang agama dari Rasulullah, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada tabi'in, juga dari tabi'in. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, kelanjutan ayat, dan ingatlah akan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu, id kuntum a'da, tatkala kamu dahulu saya jahiliyah bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, maka dijinakkan antara hati-hati kamu, fasbahtum min nikmati ikhwana, maka menjadikan kamu karena nikmat Allah itu bersaudara. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Insyaallah kita lanjutkan pada lain kesempatan. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.